gue nggak mau tahu ya. Pokoknya gue nggak mau titik. Duit gue minta balik sekarang juga. Gue tahu sih investasi lo tuh sama si Dian dibawa kabur. Tapi gue nggak mau tahu ya. Yang penting duit gue balik sekarang juga. Iya Rin, gue juga butuh nih buat anak gue sekolah. Udah kayak gitu cicilan mobil. Pokoknya lo harus bayar deh. Iya sabar. Kan juga gue bayar. Tapi gue usahain dulu. Lo pada tenang aja, gak usah marah-marah. Ah gimana sih Lorin? Giliran minjem aja lo manis banget sama gue. Giliran disuruh bayar aja tarsok. Gimana sih? Kalau jadi orang tuh jangan serakah Rin. Kalau pengen duit banyak tuh usaha. Jangan nipu begini. Mana ada? Pokoknya besok atau lusa gue datang lagi ke sini. Uangnya udah harus ada. Awas lo ya kalau nggak ada. Yuk. Apa jadi kacau gini sih? Saya harus telepon Mas Alvan. Rina. Halo Mas. Tadi teman saya datang ke sini nagih hutang. Dan mereka tahu Mas kalau kita tuh abis ditipu. Ini gimana Mas sekarang? Aku juga baru aja datengin teman-teman ke sini. Mereka juga pada nagih. Ya terus sekarang gimana Mas? Udah. Ntar aku pikirin caranya gimana. Wah itu mereka. Sayang, kamu... Ibu gimana bu keadaan papa bu? Papa sedang operasi, sudah tangani dokter. Kamu tenang aja, insya Allah papa nggak apa-apa. Vano, ini sebetulnya ada apa sih sama papa? Kenapa bisa kejadian kayak gini? Ada penyumbatan di pembuluh jantungnya, Ma. Papa kena serangan jantung. Ya Allah. Mas, lagian kamu tuh kemana sih? Gak ada, aku malah keluyuran. Untung ada ibu, coba kalau gak ada ibu. Aku gak tahu deh gimana keadaan papa. Sayang, aku mana tahu sih bakal kejadian kayak gini. Aku juga ada kesibukan. Halo, kesibukan apa? Itu kejadiannya pas malam, kantor juga udah tutup. Diva, udah. Kenapa sih kamu harus nyalain Vano terus? Hah? Mungkin aja Vano keluar ketemu temennya meeting, sayang. Mah, meeting apaan jam segitu? Nggak ada. Sudah. Kalian nggak usah ribut. Pak Chandra sekarang sedang berjuang untuk melawan penyakitnya. Sekarang kita berdoa saja supaya Pak Chandra lancar operasinya ya. Iya ibu bener. Hei, Pan! Hei, bayar utang lu! Lu bayar sekarang atau lu masuk rumah sakit? Kan gua udah bilang sama lo. Gua bayar pas 3 bulan, ini juga baru sebulan. Gaya lu selangit, gak punya duit. Udah gitu sosokan jadi anak emasnya Pak Tony lagi. Lu gak bakal kaya dengan investasi bodong lu itu. Ambil cuma mobilnya. Sini! Sini! Ambil. Van, mobil lu bakal gua sita. Dan bakal gua balikin kalau lu udah bayar utang-utang lu ke kita. Tapi kalau sampai lu gak bayar juga, lu bakal gua laporin ke polisi. Dan lu inget, gue tahu di mana rumah lu. Dan gue tahu di mana anak lu sekolah. Kalau lu macam-macam, gue nggak segan-segan bakal habisin. Udah cabut lu, cabut! Cabut! Ya Allah, masih aja nggak bisa dihubungi. Kenapa ya?
Dokter, gimana kondisi suami saya? Alhamdulillah Bu, kami berhasil mengatasi operasi jantung Pak Chandra. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Dan sekarang Pak Chandra sudah sadar, kami akan memindahkannya ke ruang perawatan. Iya dokter, terima kasih banyak ya dok. Kalau begitu saya permisi dulu Bu. Makasih dokter. Ya, sama-sama. Mau kemana, Bu? Ibu nggak usah jenguk Papa. Kan Ibu katanya pengen ketemu Bapak. Ini udah di Jakarta, sana ketemu Bapak. Nggak usah balik-balik lagi. Nih, buat ongkos. Udah sana. Udah sana. Papa, alhamdulillah. Pak Diva khawatir banget sama Papa. Diva nggak berhenti doain Papa biar Papa cepet sembuh. Ma, Diva, terima kasih sayang karena doa kamu. Papa jadi baik-baik aja sekarang. Pak, Mama kan sering ngingetin Papa jangan kecapean. Mama selalu khawatir kalau Papa tuh sakit. Ma, namanya juga sakit. Gak ada yang tahu. Mungkin dengan sakit ini bisa menghapus dosa-dosa Papa. Vano. Iya, Pak. Gimana Bu Aminah? Papa sudah dengar kalau dia yang menyelamatkan Papa. Papa utang budi sama dia. Bu Aminah, Ibu Aminah di luar, Pak. Biar Diva panggilin ya. sayang. Bu Aminah udah pergi, Pak. Pergi kemana, Mas? Nggak tahu, Pak. Mungkin ketemu suaminya kali, Pak. Diva? Bu Aminah? Bu! 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 Ibu mau kemana, Bu? Papa mau ketemu sama Ibu. Papa mau berterima kasih karena Ibu udah menyelamatkan Papa. Ibu mau... Bu, kalau Ibu mau ketemu sama suami Ibu, nanti biar Diva yang nganterin ya. Tapi sekarang Ibu ketemu dulu sama Papa. Ibu mau kan? Ayo, Bu. Diva malah bawa ibu lagi. Padahal aku sengaja biar dia pergi. Pak, ini Ibu Aminah. Bu Aminah, terima kasih Bu sudah menolong saya. Saya hutang nyawa sama Ibu. Sudah kewajiban saya menolong orang lain. Bapak nggak usah berutang nyawa sama saya. Enggak, Bu. Saya hutang budi sama Ibu. Saya akan melakukan apapun, Bu. Supaya Ibu bisa ketemu lagi sama suami Ibu. Hidup tenang, tanpa khawatir apapun. Tapi saya baru bisa melakukan itu setelah saya keluar dari rumah sakit, Bu. Terima kasih, Pak Chandra. Ini benar-benar gawat. Gua harus ngelakuin sesuatu. Kalau Papa bawa ibu ketemu sama Bapak, semua kebohonganku bisa terbongkar. Gua nggak akan biarin ini terjadi. Ma, Pa, sayang,
Aku ke toilet sebentar ya. Dok. Maaf Bu, saya akan meriksa keadaan Pak Chandra. Sebaiknya Ibu dan keluarga tunggu di luar saja dulu ya, agar Pak Chandra bisa beristirahat. Iya baik dok. Baik dok. Pak, mama ke depan dulu ya. Mana sih Mas Alvan? Kok jam segini gak pulang-pulang? Mana lagi tuh orang? Rin. Rin. Kayaknya Mas Alvan. Mas, akhirnya kau pulang juga. Malam banget sih pulangnya. Kok gak kedengeran sih suara mobilnya? Mas! Mas, mobil kamu mana Mas? Hah? Mas, diam aja sih kamu. Mobil kamu masih bengkel? Ya ampun Mas, kita ini lagi gak punya uang. Ngapain kamu bawa mobil ke bengkel? Aku dihadang sama teman-teman aku. Mereka sewa preman. Dia ngambil mobil juga untuk jaminan. Kalau aku nggak bayar utang juga, kamu sama Fandi akan disakitin. Aduh, saya takut Mas. Mas gimana dong? Pegel badan gua. Ya ampun Pak, alhamdulillah udah keluar dari rumah sakit. Aku senang banget Pak. Makasih ya, Fit. Pelan-pelan. Pak, Papa istirahat ya. Kalau ada perlu apa-apa, bilang sama Mama atau Fitri. Dan jangan Papa kemana-mana lagi, oke? Iya, Ma. Bagaimana keadaan Yani saat ini? Dia nggak tahu kalau aku di Jakarta. Jadi anak kita diambil orang lain. Di mana dia sekarang? Aku gak tahu Mas. Aku cuma lihat anak kita dibawa orang dan dibawa masuk ke dalam mobil. Anakku ada di Jakarta. Sepertinya takdir sengaja membawaku ke Jakarta agar aku bisa mencari anakku. Begitu aku pulih, aku harus bisa menemukan anakku. Cuma dengan begitu aku bisa menjalani hidup dengan tenang. Tapi aku harus mencari dari mana? Siapa yang sudah mengambil anakku? Permisi Bu. Mana? Bang. Apa? Maaf bang, saya boleh minta kerjaan di sini nggak? Kayaknya abang juga kerja sendirian nih. Kalau boleh saya mau bang. Lu mau ngapain? Mau bantu gue? Iya bang, saya mau kerja di sini. Mau kerja di sini? Pas banget lu. Kalau banyak pelanggan gue sering kewalahan. Apalagi badan gede gini agak susah gerak. Lu bener bisa nih nambel ya? Bener bang, bisa kok bang. Bener. Bener. Wah, nambel lagi nih. Rezeki. Pak, bisa nambal ban saya dengan cepat nggak? Saya lagi terburu-buru nih. Bisa. Cuma begini Pak, kalau mau buru-buru harganya beda. Ya nggak apa-apa, daripada saya terlambat interview. Nah, cakep. Boleh Pak. Ini kesempatan lu. Lu benerin tuh bannya dia. Lu kasih tahu ke gue lu bisa nambel ya. Siap bang. Bapak duduk aja duduk. Ya, makasih Pak. Ngasah dulu Ya. ya.
Nah, lu sekarang kerjain ini buru. Habis itu, nih lu kerjain ya. Siap bang, makasih bang ya. Iya, aduh, gua mau minum dulu, Iya. capek. Pak, ngaso-ngaso aja ya. Anggap aja rumah sendiri. Iya, iya. Ibu. Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ridho, kamu tuh udah ketemu bapak apa belum? Ridho, kamu jangan bohong sama ibu ya. Kamu sudah beberapa hari di Jakarta, kamu belum telepon ibu. Kalau kamu tinggal sama bapak, pasti kamu sudah disuruh telepon ibu. Ridho, apa bapak sekarang tinggal sama Mas Afan? Ya kan? Ibu ini sama bapak sudah menikah puluhan tahun. Kalau ada terjadi sesuatu sama bapak, pasti ibu terasa. Kamu jangan bohongin ibu, Ridho. Bu, maaf Bu. Sejujurnya pas aku sampai Jakarta kontrakan aku kebakar Bu. Tapi Bapak selamat kok Bu. Cuma Bapak ternyata di rumah Mas Alvan Bu. Bapak dikurung sama Mas Alvan. Dan aku sempat ketemu Bapak Bu di sekolahnya Fandi. Tapi setelah itu Mas Alvan bawa Bapak pulang. Dan Mas Alvan ngusir aku Bu pas aku ke rumahnya. Ya Allah. Pasti Mas Ruslan tersiksa tinggal di rumah Alvan dan Rina. Mereka itu pasti nggak ngurus bapak kamu. Ibu tenang aja, Ibu nggak usah khawatir ya, Ibu nggak usah pikirin. Nanti biar aku selamatin Bapak, Bu. Ibu doakan. Mudah-mudahan kamu bisa menolong bapak secepatnya. Amin, Bu. Ridho, sekarang ibu tinggal di Jakarta. Pak Chandra kena serangan jantung dan harus dirawat di Jakarta. Ibu di Jakarta? Ya Allah, alhamdulillah Bu. Bu, berarti kita ketemu ya Bu. Assalamualaikum Bu. Bentar ya Pak.